Kita berada di episode 20. DPR lagi alias pejabat lagi ya kan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama gue Pelita Hati 207. Oke, sudah lama banget gue nggak bahas tentang banyak hal gitu ya. Tapi karena ada beberapa teman-teman yang bertanya begitu, bahas dong tentang DPR gitu, bahas dong tentang demonstrasi yang ada sekarang gitu. Kak Pelita, bagaimana dong ini negara nih kayaknya lagi kacau gitu, influencer lagi pada tengkar, kemudian adanya ngomongin tentang makar dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu banget nih netizen tahu bahwa kita di dalam bernegara itu ada konsep-konsep yang harus kita ketahui bersama. Seperti kita harus tahu bahwa negara kita, yaitu Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu menganut sistem demokrasi ya. Jadi kalau misal teman-teman tahu di Inggris itu ada kerajaan, kemudian di Timur Tengah seperti di Saudi Arabia itu ada kerajaan, dan sudah beberapa kali saya bilang ke teman-teman juga bahwa tidak semua negara itu cocok sekali ya dengan konsep demokrasi. Karena ada negara-negara tertentu yang memang cocoknya itu adalah kerajaan, cocoknya juga adalah sistemnya itu monarki atau kekaisaran seperti itu. Nah, itu mungkin akan dibahas di lain tempat dan di lain waktu. Ya udah deh, sebelum saya ngoceh panjang kali lebar kali tinggi, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena dengan kalian subscribe, kalian akan dapat informasi yang lebih mencengangkan, yang lebih banyak begitu ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak karena dukungan kalian, support kalian itu sangat membantu banget untuk perkembangan channel Pelita Hati 207 ini. Support juga di TikTok ya, karena ini akan tayang di TikTok. Nah, ngomongin tentang DPR nih sendiri ini apa sih? Ya gini ya teman-teman. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, di mana jumlahnya itu ada sekitar 500-an ya. Di mana DPR ini gedungnya yang ada di Jakarta sonono yang di sana. Di mana 500 orang ini tuh diambil dari berbagai macam wilayah dapil ya, alias daerah pilihan. Misal ada DPR yang memang dari Aceh, terus kemudian ada anggota DPR yang berasal dari Riau, yang berasal dari Papua. Nah, mereka itu kumpulnya di sana. Makanya tentang Uya Kuya, terus Nafa Urbah, terus kemudian Deddy Sitorus, dan beberapa orang-orang yang berpolitik kemarin yang sempat buat gaduh begitu ya. Itu memang lain pembahasan ya nantinya kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu. Tapi lagi-lagi DPR ini fungsinya tentunya membuat undang-undang ataupun peraturan seperti itu. Dan apakah DPR itu bisa dibubarkan? Jawabannya tidak ya. Karena pada zaman Gus Dur tahun 2022 DPR itu memang akan dibubarkan sebetulnya. Akan tetapi DPR sendiri memiliki imunitas ya agar mereka itu tidak dibubarkan seperti itu. Nah, karena mereka sendiri yang membuat undang-undang. Jadi kesemena-menaan DPR ini yang memicu masyarakat menjadi bangkit kembali untuk bisa demonstrasi, diakibatkan beberapa anggotanya berkomentar tentang masyarakat yang sedang ekonominya lesu ya, kemudian masyarakat miskin diejek-ejekin, ditolol-tololin, digeblek-geblekin, ditambah mereka juga mendapatkan gaji yang miliaran ya karena ada tunjangan rumah, terus kemudian mereka juga kerjanya 5 tahun tapi pensiunannya itu juga bisa sampai jadi pensiunnya ya tentu seumur hidup. Jadi saya pengen bahas dulu ya tentang trias politika. Nih teman-teman harus tahu dulu ya, trias politika itu apa, dan konsep demokrasi itu memang mengenal dengan trias politika. Jadi sederhananya tuh gini, pemisahan kekuasaan ya teman-teman adalah konsep politik membagi kekuasaan dalam suatu negara menjadi 3 cabang. Nah, pemisahan kekuasaan adalah sebuah ide yang membuat pemerintahan berdaulat harus membaginya menjadi beberapa cabang. Kayak gitu. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini pada pemerintahan, tentunya pemerintahan Indonesia yang kita harapkan berdaulat ya, bisa menghindari adanya kekuasaan negara absolut
Dengan begitu, demokrasi dalam suatu negara tetap terjaga. Maksudnya apa nih Bang? Maksudnya begini, kalau sistemnya kerajaan itu tidak ada trias politika tuh nggak ada. Jadi komandonya di satu orang, media bisa dibungkam, dan tidak banyaknya masyarakat membagikan perspektif yang berbeda mengenai ekonomi, mengenai kebijakan publik, mengenai tentang pembangunan. Jadi yang diatur, yang bersuara adalah kabinetnya atau bawahan daripada presiden. Kalau rakyat itu jarang sekali dimintai pendapat dan suaranya pun jarang sekali didengar karena kerajaan. Tapi plus minusnya kapan-kapan saya akan bahas kerajaan itu. Nah, jadi seperti itu ya, agar demokrasi dalam suatu negara itu tetap bisa terjaga dengan adanya trias politika, karena supaya tidak ada kekuasaan yang absolut. Kalau presiden sendiri yang menentukan, tentu rakyat harus diwakili oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat namanya juga kan. Tapi pada kenyataannya ya seperti yang kalian ketahui ya, agak ya melenceng lah ya seperti itu. Nah, konsep pemisahan kekuasaan sendiri ini pertama kali ya yang mengungkapkan itu oleh filsuf asal Inggris John Locke ya. Ya pokoknya konsep ini tuh dari filsuf itu, saya kira mengucapin terima kasih juga nggak usah lah ya. ya udahlah ya. Jadi apa nih trias politika itu namanya apa aja dan juga fungsinya apa. Jadi kalian pernah ngedengar eksekutif, legislatif, yudikatif nggak? Nah itu tuh yang dinamakan dengan trias politika tuh itu. Jadi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif itu merupakan lembaga yang melaksanakan undang-undang kayak DPR nih gitu kan. Lembaga ini biasanya dipimpin oleh raja. Kok DPR sih? Eksekutif itu tuh yang mengeksekusi atau pemimpinnya atau kabinetnya gitu. Jadi lembaga yang melaksanakan undang-undang. Kayak yang melaksanakan undang-undang itu aja. Jadi lembaga ini biasanya tuh dipimpin oleh raja, presiden ya, terus beserta kabinetnya. Legislatif. Nah ini, legislatif itu merupakan lembaga yang terbentuk untuk mencegah kesewenangan presiden ataupun raja. Nah, legislatif ini tuh ya itu si DPR dan MPR ini adalah legislatif. Nah kemudian yudikatif ini merupakan lembaga yang mengontrol semua lembaga yang menyimpang dari hukum yang berlaku pada suatu negara. Lembaga ini juga berfungsi untuk menguji material, rancangan undang-undang, serta mengesahkan atau membatalkan suatu peraturan negara. Contoh apa? Contoh MK, Majelis Mahkamah Konstitusi itu MK, terus ada Mahkamah Agung, ada ya pokoknya Kejaksaan Agung lah ya yang semacam itu. Terciptanya pemisahan kekuasaan tentu bukan tanpa tujuan. Jadi setidaknya ada tujuan nih yang harus tercipta dengan konsep itu. Setidaknya ada dua ya. Yang pertama, menghindari potensi terjadinya pelimpahan kewenangan atau kekuasaan pada orang yang sama, sehingga nantinya potensi menyalahgunakan kekuasaannya itu bisa terhindari. Misal, kalau kekuasaan itu absolut dipimpin oleh presiden langsung, maka ini akan menjadi kesulitan bagi rakyat untuk membuat kontrol. Presiden ini kok buat kebijakannya ngawur ya gitu, sehingga rakyat tidak bisa membuat aturan seperti itu, dan diwakili oleh DPR tentunya. Yang kedua nih, yang gak kalah penting, adanya pemisahan kekuasaan menjadi tiga lembaga ya guys, itu bisa membantu menghindari ketimpangan pemerintahan negara. Ini penting banget. Tidak hanya itu, dampak korupsi di pemerintahan dan ketimpangan sosial juga bisa terminimalisirkan seperti itu, bisa terminimalkan seperti itu. Tapi kan korupsi ada aja. Iya, gini. Kalian bisa bayangin nggak? Korupsi itu tetap ada, tetapi akan merajalela sangat kencang kalau tidak ada trias politika. Jadi makanya DPR itu memang tidak bisa dibubarkan, dan saya juga tidak setuju jika DPR dibubarkan. Sama juga dengan istilah begini, sekacau-kacaunya, sedolim-dolimnya, sekacau-kacaunya, securang-curangnya polisi begitu ya. Tentu polisi itu tetap ada gunanya juga di masyarakat kayak gitu. Nah itu aja ya pembahasan singkat dulu deh, 10 menit aja ya tentang DPR. DPR intinya tidak bisa dibubarkan, dan saya juga tidak setuju jika DPR itu dibubarkan. Dan gimana nih pendapat kalian tentang kerusuhan yang sekarang ini? Apakah ada yang mendanainya atau ada aktor
aktor di balik ini semua? Kita akan tahu ya. Pokoknya kita akan tunggu di episode berikutnya bersama gue Pelita Hati 207 ya kan. Kita akan balik lagi besok di waktu yang sama. Kita akan bahas yang lain lagi. Kalau nggak DPR ya udah kita akan bahas dalang dari demo itu sendiri. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya.